Shalom saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dalam program Sapa Senja. Saya percaya semua kita terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Kita masih ada dalam masa-masa yang sulit, tapi jangan menyerah. Tuhan dalam kendali, Tuhan dalam kontrol. Jika Tuhan mengizinkan kita melalui masa-masa sulit ini, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pada sore hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema akibat menyimpan dosa. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Saudara, tepatnya awal Agustus, bulan lalu, kita mendengar kabar yang mencengangkan menurut saya. Ada ledakan yang dahsyat terjadi di kota Beirut, Lebanon, di mana menewaskan ratusan orang dan melukai ribuan orang. Belum kerugian material yang sangat besar. Pusat radius dari pusat ledakan itu 10 km, itu sangat luas sekali. Ada yang menyamakan ledakan yang terjadi di Beirut, Lebanon itu sama dengan bom atom, saudara. Saudara, ini kejadian yang dahsyat menurut saya. Kalau kita menonton di TV, kita lihat bagaimana ledakan itu terjadi, yang sangat dahsyat, saudara. Saudara, hal yang juga kita tahu dari berita bahwa sumber ledakan ini berasal dari sebuah gudang yang ada di pelabuhan di kota Beirut. Dalam gudang itu tersimpan amonium nitrat 2.700 ton, saudara, yang tersimpan lama di gudang itu. Karena tidak disingkirkan, tidak diamankan, tidak dimusnahkan, dan karena kelalaian manusia, human error, akhirnya amonium nitrat ini meledak, saudara. Amonium nitrat ini sendiri juga digunakan untuk pupuk urea, dan juga sebagai bahan baku peledak untuk pertambangan. Saudara, dari kejadian itu kita belajar bahwa berbahayanya kita menyimpan barang yang berbahaya. Untuk itu, jika ada suatu barang yang kita pikirkan berbahaya, jangan kita simpan. Kita harus cepat amankan, kita harus cepat musnahkan atau kita singkirkan. Itu sangat berbahaya, akan dapat melukai kita atau mungkin orang lain, saudara. Pembacaan kita pada sore hari ini berbicara tentang kehidupan Daud, di mana pada waktu raja-raja berperang, dia hanya tinggal di rumah, dia hanya menyuruh panglimanya pergi berperang, berjalan di suatu rumah, dan apa yang terjadi? Dia melihat seorang perempuan yang sementara mandi, dia mengambil perempuan itu, bersetubuh dengan dia, walaupun dia tahu perempuan itu memiliki suami, yaitu Uria, tetapi dia tetap berkomit untuk melakukan perselingkuhan. Karena perselingkuhannya tidak tertutup rapi, saudara, si Batseba itu mengandung, akhirnya dia mengatur satu rencangan. Dan kita sudah membaca dalam ayat 14 dan 15. Dia mengirim surat kepada panglimanya Yoab untuk menaruh Uria di barisan yang paling depan dalam sebuah perang, dan mengundurkan diri. Sangat kejam sehingga terbunuh. Rencananya berhasil. Saudara, pada sore hari ini kita belajar akibat menyimpan dosa. Kita akan belajar dari kehidupan Daud. Akibat Daud menyimpan dosa. Ini menjadi pelajaran bagi kita orang yang percaya. Apa akibat menyimpan dosa? Yang pertama, akibat menyimpan dosa akan membutakan hati nurani kita. Saudara, ketika Daud menyimpan dosa perselingkuhannya dengan Batseba, suami Uria, dia membiarkan dosanya bersarang dalam hatinya, sehingga dia merencanakan satu rencana untuk menyingkirkan Uria. Hati nurani yang menjadi buta membuat Daud menjadi raja yang kejam, menjadi raja yang keji, saudara. Karena dia tidak membereskan dosanya, dia membiarkan dosanya bersarang di dalam hatinya, saudara. Itu pun dapat terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak
membereskan dosa. Ya, kita membiarkan dosa bersarang dalam hati kita, sehingga kita tidak peka akan suara Tuhan untuk mengingatkan kita akan dosa yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita menyimpan dosa, ya, kita akan berbuat dosa untuk menutupi dosa. Kita akan melakukan kesalahan untuk menutupi kesalahan. Kita cenderung melakukan dosa untuk menutupi dosa. Ya, dosa itu beranak pinak dalam kehidupan kita. Kita terjerat, ya, di dalam dosa seperti lingkaran setan. Kita tidak bisa keluar karena kita menyimpan dosa. Yang ketiga adalah tidak ada damai dalam hati kita. Kenapa? Karena orang yang menyimpan dosa ada kegelisahan dalam hatinya. Kenapa? Karena dia takut dosanya terbongkar. Ya, gelisah hatinya, tidak ada damai sejahtera. Walaupun kelihatan fine-fine saja, tapi hatinya berkecamuk karena sesuatu yang tidak beres yang dia lakukan. Yang keempat adalah kehilangan nama baik. Cepat atau lambat, orang yang melakukan dosa, dosanya akan terbongkar. Sehingga itu akan merusak nama baiknya. Mungkin akan berpengaruh dalam keluarganya, dalam karirnya, dalam pelayanannya. Dan yang terakhir adalah menjadi sumber kekacauan bagi orang lain. Orang yang menyimpan dosa, orang yang membuat dosanya bersalam dalam hatinya, cenderung menyakiti hati sesamanya. Karena apa? Ada akar pahit yang merusak pertumbuhan emosi dan rohaninya. Dan ini yang cenderung dia menyakiti hati orang lain. Sama seperti Daud, dia menyakiti Uria, ya, karena ada dosa yang dia biarkan bersarang dalam hatinya. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita menyimpan dosa dalam hati kita? Mungkin itu berupa iri hati, dengki, ya, keserakahan, kesombongan, percabulan, dan sebagainya. Saudara, kalau kita tahu dosa itu dapat menghancurkan kita, kalau kita tidak bereskan sebagaimana amonium nitrat yang meledak di kota Beirut, Lebanon, mari kita cepat-cepat bereskan. Kita datang kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan menunggu kita. Kita datang kepada Dia dengan ketulusan hati, tidak mencari kambing hitam, meminta ampun atas segala kesalahan yang kita lakukan. Saya percaya Tuhan akan mengampuni kita dan akan memperbarui kita. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita membereskan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu akan menghancurkan kita, akan membuat kita tidak maksimal di dalam Tuhan. Kita rindu hidup kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Datang kepada Dia, bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.